percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kau tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Come on, sing with me. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kemenangan dari-Mu. Oh, yeah. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya, oh yeah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Firman-Mu bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Life will never begin. Life will Wih, silakan duduk ya. Succeed together ya. Oke, teman-teman. Thank you undangannya ya. Kalian tamukan pendeta muda kita ya, Ko Acong ya. Yang dimana berhasil mendoakan Ko Erison ya. Oke lah, semua teman lah ya. Oke teman-teman ya. Sorry sebelumnya 2 minggu lalu salah jadwal ya. Harusnya gue 2 minggu lalu ya. Bener gak sih? Ya. Salah jadwal lo, gue salah save lo. Baru pertama kali save di handphone salah lo. Save, waduh mati gue ya kan. Untung salah teman-teman ya. Untung gak jadi loh. Saya berangkat ke Malaysia waktu itu hari Kamis. Saya harus buru-buru karena anak saya ada kista di tenggorokan. Saya langsung pergi ke Malaysia. Jadi memang jalan Tuhan lah ya. Jadi kalau enggak juga harus gue cancel juga, betul nggak? Gitu. Saya ambil paspor langsung dari kedutaan ya. Uruskan lagi urus PC. Gue bilang bodo amat mau berangkat mau enggak. Yang penting anak gue berobat dulu, betul nggak? Gue ambil langsung di kedutaan, gue langsung berangkat malam itu teman-teman. Ya, jadi singkat cerita Tuhan baik banget ya. Salah jadwal, memang ada rencana, betul nggak? Betul ya? Ya. Jadi teman-teman sempat cari speaker lain dulu ya. Nah oke. Oh ada Ci Tiana juga ya. Halo Ci ya, kemarin VILC bareng ya. Banyak teman-teman di sini ya. Udah kayak saudara ya, sendiri ya semuanya. Nggak sampai bingung. Ko siapa namanya lupa? Kolim, betul ya? Ko Robi, betul ya? Ini yang sini siapa nih? Yang muda nih? Zahid betul. Ini kemarin gue speaker waktu kemarin gue speaker masih agent nih. Sekarang udah ada ya. Wah, pertumbuhannya luar biasa ya teman-teman ya. Yang baru datang, kalau nggak salah sama bokap lu datang ya? Iya kok. Bener nggak sih? Iya. Ya waktu itu sama bokap. Bener ya? Bener.
kemana tuh? Masih ada kan? Lagi semua. Masih hidup? Enggak, masih ada di pro kan? Masih hidup. Masih hidup ya, masih hidup lah pasti. Jiwa masih belum banyak kok, sabar dulu. Jiwa belum banyak. Jangan lah, yang ada yang maju lah ya. Oke lah teman-teman ya. Jadi pertumbuhannya luar biasa teman-teman ya. And this together, ranking naik terus ya, beri applause dong buat teman-teman ya. Belajar banyak juga lah. Benar-benar belajar banyak ya. Oke. Bapak IT ada clicker nggak ada? Voice comment. Voice comment. Apa touchscreen? Thank you Pak. Ini backnya. Oke. Teman-teman. Oh ya, ada kololoy juga ya. Untuk saya ikut kelas kololoy pagi ya. Jadi saya datang jam 10 kurang, dia lagi ngajar, ada tabel, bagus dapat sesuatu ya. Daripada ngopi di bawah nggak jelas ya. Oke teman-teman ya, ini materi buat tim saya teman-teman ya. Jadi kita semua saudara lah ya, Prudential itu saudara, nggak ada rahasia teman-teman. Jadi materi tim gua lu pakai lah, oke? Karena rahasia pun dikasih tahu, ya buat orang yang sukses dia akan lakukan, buat orang yang tidak sukses dia tidak mungkin lakukan juga, teman-teman. Ya setiap leader yang ngomong di sini setiap minggu beda-beda dong orangnya dong, betul dong? Mereka kasih tahu kita cara sukses pun pasti yang tidak sukses pun tidak akan lakukan, betul nggak teman-teman? Itulah dunia teman-teman, 80-20 selalu seperti itu. Hanya 20% orang yang menguasai 80% dunia, seperti itu memang. Jadi nggak ada rahasia teman-teman, ya. Nggak ada rahasia, jadi tim saya ya pakai aja lah ya, oke? Oke, lanjut ya, ini latar belakang gua teman-teman ya. Saya lahir di Lubuk Linggau di Palembang. Ada orang Sumatera, orang Palembang ada? Riau. Nggak ada orang Palembang? Orang Riau. Orang Riau, oke. Oh ini nanti bisa coret ya? Bisa ya? Oke, aman. Oke, teman-teman ya. Jadi saya lahir di Palembang, ada anak binus teman-teman di sini? Pacong. Oh Pacong anak binus, lu anak binus ya kok? Binusian. Binusian nggak lu? Binusian. Kan Pacong nggak lulus. Pantas lebih sukses dari gua. Gila. Binusian ya? Apa kita nyanyi Binusian dulu di sini? Mas Binusian. Bener kok. Ya. Jadi teman-teman saya masuk BINUS. Kenapa masuk BINUS? Singkat cerita teman-teman, BINUS itu salah satu universitas swasta yang paling murah pada zaman itu. Salah satu. Jangan bandingin sama UPH ya, UPH mah adalah itu kastanya tuh dewa ya. Bener, kalau orang bilang saya dimulai dari nol, tapi kalau sekolah saya di UPH itu mah nggak mulai dari nol, betul nggak teman-teman? Ya, tau nggak UPH? Saya sempat ke UPH teman-teman ya. Sorry bukan UPH, SPH, Sekolah Pelita Harapan. Oh, SPH. Ya, Habis. 1 tahun 250 juta. Mau sekolahnya teman-teman. Gila nggak? Setahun 250 juta loh. Setahun loh, SD teman-teman. SD kelas 1, ini 1, ini 2, bedanya bahasa Inggris. Itu aja. Oke? 250 juta aja main-main loh, teman-teman. Ya, buat dana pendidikan tuh luar biasa loh. Beda harga Ci, bener ya. Sekolah tuh mahal loh buat teman-teman yang punya anak. Ya tergantung lah kita mau berjuang atau enggak. Kalau enggak kan anak kita bisa masuk ke sekolah yang udahayana, betul ya? Iya, udahayana masuk sekolah. Udahayana. Itu kita dibalik. Oke. Saya masuk BINUS karena salah satu paling murah teman-teman dibanding Untar, UPH nggak usah hitung, dibanding Atma Jaya dulu paling murah BINUS. Sekarang kayaknya udah mahal ya. Lebih mahal. Saya bukan BINUS internasional teman-teman ya, saya interlokal. Interlokal. Satu kelas isi 60 orang. Oke, saya jurusan komputer. Ceweknya cuma 4 atau 5, duduk paling depan. Kita paling belakang, nggak tahu mau ngapain, terserah. Dosennya udah nggak mau pusing. Nah itu kelas gue dulu di BINUS. Ya. Jadi saya semester 1 masuk ke Prudential teman-teman. Semester 1 saya masuk ke Prudential. Kenapa lu masuk ke Prudential San? Alasannya simple, karena duit teman-teman. Mama saya dagang pempek dari tahun 2098 sampai 2008. 98 sampai 2008. Kita pindah Jakarta tahun 98, tahun kerusuhan. Oke, di mana orang rusuh, banyak orang keluar Jakarta, saya malah datang Jakarta. Iya. Nantangin. Ya. Yang bikin rusuh. Jadi kerusuhan itu bulan Mei teman-teman. Kita masuk sekolah, anak-anak masuk sekolah itu bulan Juni, betul? Betul? Jadi mama saya sudah mendaftarkan saya sekolah di Jakarta itu tes. Oke, ini saya harus berdiri di sini nggak masalah kan? Oke ya.
takut sinyalnya hilang. Jadi mama saya udah daftarin saya sekolah teman-teman itu sebelum tahu ada kerusuhan. Ya iyalah, siapa yang tahu, betul nggak? Jadi saya udah daftar sekolah dulu teman-teman. Ya ternyata kerusuhan, ya nggak ada pilihan, tetap harus pergi ke Jakarta, gitu loh. Mama saya beli rumah yang mama saya tinggalin itu pun nitip saudara. Kita orang daerah teman-teman, kita nggak ngerti. Mama saya cuma bilang punya budget sekian, coba cari rumah di Jakarta. Ternyata teman-teman itu bukan di Jakarta, tapi di Serpong. Iya, waktu itu film Latimas. Teman-teman Serpong pasti tahu, betul ya? Dulu perumahan di Serpong cuma 2 tuh, yang biasa-biasa. Satu Alam Sutra, satu film Latimas. Cuma 2 dulu, teman-teman ya. Dulu harganya mirip-mirip. Sekali dibuka jalan tol Alam Sutra, teman-teman, waduh, harganya langsung jadi alam lain. Alam lain. Benar teman-teman, benar. Dulu harganya sama. Sekali buka jalan tol, 1 bulan tuh naik 30 juta harganya rumah. Lu nggak beli 2 bulan, 60 juta aja naik. Itu true story teman-teman. Itu benar ya. Jadi singkat cerita, kita pindah Jakarta. Saya masuk sekolah teman-teman ya. Akhirnya mama saya dagang pempek sampai tahun 2006. 2005-2006. Mama saya dagang pempek. Setiap hari bikin pempek jual, bikin pempek jual. Kita pernah buka toko waktu awal pindah tahun 98 itu. Kita pernah buka toko pempek di Roxy, teman-teman. Ya, depan Roxy Mas dulu belum ada jembatan, belum ada. Ya, di depan Roxy Mas persis itu ada namanya Gang Subur, Gang Makmur. Tahu nggak sih itu? Subur Makmur. Itu pasti anak kota ya. Iya. Pacinko. Pinggir kali. ya. Kereta. Dulu Roxy Mas itu ramai sekali, teman-teman. Ya. Tes, ganti mic. Oke, tes. Wah, ini lebih bagus ya. Oke, emang merah, nggak boleh hitam ya. Itu biru, apalagi biru. Oh ya, kalau biru udah mati bentar lagi. Lu pencetren juga nggak nyala gitu kan? Iya, flexing nggak jelas ini. Iyalah. Lu beli BMW buat rekrut, yang ikut lu yang belum punya BMW, betul nggak? Iyalah, lu beli BMW nyicil 7 tahun, ya kan? Kita punya nasabah beli BMW dari uang bunganya. Betul nggak? Lu datang ke rumah nasabah lu naik BMW, dia bilang lu cicil berapa tahun? 7 tahun. Dia ketawa guling-guling di WC, betul nggak? Terus lu rekrut dia, siapa yang mau ikut lu? Betul nggak teman-teman? Nanti bahas biru emosi gue ya. Oke, balik lagi ya. Jadi ganggu fokus aja kayak keramik warna merah. Darah pula, udah. Iyalah ya. Jadi singkat cerita teman-teman, mama saya pernah buka pempek di Roxy itu cuma 1 bulan. Kita nggak sanggup lah di sana, teman-teman. Benar-benar nggak sanggup. Jadi itu kan habis kerusuhan ya, kita takut lah ya. Karena kan kita orang keturunan ya teman-teman ya. Jadi kita takut. Kenapa? Supir bajai itu dia bisa parkir bajainya itu benar-benar nutupin lu punya toko. Lu kebayang nggak sih? Lu punya toko. Toko lu kan paling lebarnya 4-5, betul ya? Dia parkir bajainya dari ujung ke ujung. Bahkan lu masuk pun nggak bisa. Lu berani usir nggak? Coba. Itu habis kerusuhan teman-teman. Tahun 98. Ya. Akhirnya ya ini nggak bisa dagang begini, tutup teman-teman 1 bulan. Kita dagang di rumah itu bertahan 10 tahun teman-teman ya, 10 tahun ya. Sampai tahun 2006. 2006 mama saya buka usaha tambahan yaitu jual gas galon, beras, rokok, Indomie, gula pasir. Jadi seperti warung kelontongan, betul. Dulu Alfamart, Indomart itu belum banyak teman-teman. Ya belum banyak. Jadi kita lihat ada beda gang sama rumah kita tuh ada toko. Tokonya itu jual gas, jual galon itu ramai sekali teman-teman. Jadi ya kita lihat ya, wah toko ini ramai banget jual sembako ya. Ya siapa tahu bisa ngikutin, ngerti ya teman-teman ya? Bisa ngikutin. Nah, saya mau ini boleh coret ya kok? Boleh. Siap kok. Waduh, thank you ya kok. Kok berkati, biar bisnis kok. Amin. Ini semuanya bisa dihapus ya? Ini ada kemana nih? Bahaya nih. Nggak bisa? Oke, sebentar kok. Yang mana nih? Yang gede bisa diambil. Hah? Yang benar? BG ada. Oh ada Pak? Oke. Ya, thank you kok.
Oke, teman-teman ya. Kalau nggak nyata. Oke. Jadi mama saya itu tahun 2006 itu waktu saya mau masuk kuliah, teman-teman. Dia buka usaha tambahan jual sembako. Kira-kira modalnya dari mana? Pempek. Sekedar hidup aja cukup sih. Tapi kalau buat nabung tuh susah, teman-teman. Jujur ngomong. Ya. Pasti minjem. Kalau minjem sama saudara bisa banyak nggak? Nggak bisa. Kecuali saudara lu mungkin Jokowi atau SBY. Betul nggak? Betul ya? Mungkin ya. Tapi kalau saudara biasa-biasa susah. Betul ya? Akhirnya mama saya pinjam sama bank, teman-teman. Bank BPR, gue ingat banget. Bank Perkreditan Rakyat. Bunganya, wah, itu nomor 2 lah setelah rentenir. Benar ya? Benar. Nomor 2. Pokoknya gede lah tuh bunga. Nah teman-teman, saya mau bahas satu. Kenapa orang usaha kayak mama saya berani gadein rumah buka usaha yang belum tentu berhasil? Kenapa? Coba. Gambling, kepepet. Kalau gambling di judi ya kok. Iya. Apalagi? Nekat. Lihat tetangga. Karena ngelihat contoh, betul ya kok. Apalagi? Ini penting nih, teman-teman akan ngerti kenapa orang tidak sukses di Prudential. Kenapa? Saya kasih tahu teman-teman nanti ya. Coba. Mau. Harapannya mau sukses. Nah, siapa tuh yang jawab? Cici ya? Nah, benar Cici. Usaha, nih ya teman-teman ya. Orang pengusaha, dia belum mulai, dia punya hope teman-teman. Yaitu harapan yang positif. Ini menangnya. Ini menangnya pengusaha teman-teman. Jadi sebelum buka, apapun itu, dia buka kafe lah, dia buka apalah, dia punya harapan yang positif, betul ya? Betul. Meskipun dia bilang gini, lu tahu nggak satu daerah ruko ini true story di depan rumah gua ada satu daerah ruko, 30 ruko, itu udah buka lebih dari 30 kafe. Dan lu tahu sekarang sisa berapa? Satu, teman-teman. 30 kafe yang buka, sisa satu. Pertanyaan gua, waktu kafe ke-29 buka, memang dia nggak survei? Betul nggak? Betul. Memang dia nggak lihat. Betul nggak teman-teman? Memang dia nggak tahu ada 28 kafe yang gagal. Nangkap nggak sih? Nangkap ya? Dia pasti tahu, betul nggak teman-teman? Tapi dia akan punya keyakinan seperti ini. Walau 1000 rebah di sisiku. Betul? Iya. Betul? Gua punya Tuhan. Dia pikir 27 kafe kagak punya Tuhan. Betul nggak teman-teman? Nangkap nggak sih? Nangkap nggak? Lalu dia mulai bereksperimen, betul? Oh, karena dia kurang lah, kopinya kurang menarik. Lu tau nggak, gue punya kopi ini kopi luwak, betul? Udah kopi luwak, ini cucunya luwak, whatever, betul nggak teman-teman? Betul ya? Dia punya harapan, betul? Betul. Nah, kenapa orang usaha berani gadein rumah, gadein mobil seperti mama gua? Karena dia punya harapan yang positif, teman-teman. Balik lagi, kenapa orang injekin kaki ke Prudential? Dia setengah hati. Karena waktu dia mulai, dia harapannya udah positif, negatif nih. Waktu diajak leader, dia udah bilang, gua nggak bisa lah bisnis ini bukan bisnis gua, ini bukan bidang gua, udah banyak agent Prudential, betul? Betul nggak teman-teman? Apalagi leadernya bilang, lu gadein rumah aja buat biaya hidup lu full time di Prudential. Wah, orang gila. Betul nggak? Sencimping ini jatuh dari lantai ke-30, betul nggak? Loh, kalau teman-teman menganggap ini bisnis, tolong perlakukan ini sebagai bisnis. Yes. As simple as that, betul nggak teman-teman? Betul dong? My friend, emang lu kira buka kafe bisa dapat gopek, tiaw 500 juta? Belum tentu bisa loh, betul nggak? Betul. Lalu lihat leader lu lah, tiap hari doa, gopek tiaw masuk tiap bulan, betul? Stikernya tuh yang mana? Stikernya tuh wacang luar biasa, betul nggak? Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, betul? Ya kan? Itu loh teman-teman. Ya, jadi harapan ini penting. Ya, inilah mama saya berani gadein rumah sampai kita buka usaha tambahan teman-teman. Oke, nanti kita balik lagi ya. Aku ingat. Oke, saya sekolah di BINUS teman-teman. IPK saya waktu lulus 4, tapi berdua sama teman. Jadi teman saya bilang saya. Maksudnya apa? Dua. Bagi dua. Lulus aku, IPK 21. Lu kok lulus? Gue udah baca IPK tuh kelulusan minimum 2.0. Ya kan? Betul kan? Betul. Selama masih situ aman ya. Kalau gue speaker IPK minimal berapa? 2,7. Itu orang kebanyakan baca job street.
Kalau minimal kerja lowongan betul 2,75, betul? Betul. Iya, kalau di bawah itu nggak boleh, cocoknya jadi agent, betul nggak? Iya. Bener, IPK gue 4 bagi 2 sama teman. Kok bisa San? Semester 1 saya join bisnis ini teman-teman, semester 3 saya UM, semester 3, semester 5 gue SUM dulu, semester 7 gue AM dulu. Semester 7 ya. Ya, lu bingung ya, AM itu apa? Ya itu cilok teman-teman ya. Oke. Jadi dulu tuh UM omsetnya 300 juta. SUM omsetnya 900. AM omsetnya 2,7. Nah, sekarang AAD berapa? 300. 300. AD 900. Setelah itu 2,7 PCC. udah, makanya setelah itu nggak usah training, betul nggak? Betul nggak? Gue ngomong ke tim gue, lu orang kurang serius aja, kenapa? Target Prudential tuh ngeremehin harga diri lu, betul nggak? Harusnya lu sama dong, 2,7, betul nggak teman-teman? Di sini gue dulu 5M, lu juga sama dong, betul nggak? Sama dong. Malahan nggak boleh sama, kenapa? Inflasi. Nilai rupiahnya turun, betul nggak? Iya. Kecuali lu convert ke US, lu convert lah. Ini gua tahun 2007, 2008 buka ChatGPT. Kurs berapa? Betul nggak? Betul nggak? Baru sama, betul ya? Kan gitu kan? Nah, jadi dulu saya semester 1, semester 5, semester 7 teman-teman. Ya, nah kenapa IPK bisa dapat 2? Karena waktu itu saya UM teman-teman, waktu UM AAD lah, bukan AAD ya, sekarang AAD itu SUM. AAD itu SUM, OR itu SUM dulu. UM itu separoh OR AAD, separoh. Ngerti ya? Jadi kalau hari ini AAD punya OR 10 juta, dulu kalau lu UM, omset lu sama, cuma gotiau. Separoh. Nangkep ya? Malah lebih kecil dari separoh. Dulu tuh cuma 20% dari komisi tahun pertama. Sekarang berapa? 45%. 45%. Bener ya? Lebih dari separuh, kurang loh. Oke. Nah, teman-teman. Jadi waktu UM ini saya full time di Prudential, ya dengan income baru 7 juta. Mama saya dagang pempek, waktu itu income-nya 14 juta, teman-teman. 14 juta waktu itu income-nya. Tapi kita tutup usaha kita karena kita tahu kalau kita pegang 2 usaha, teman-teman, itu gak akan kemana-mana. Ya. Kita udah lakonin bikin pempek itu 10 tahun teman-teman. Hasilnya begitu-begitu aja. Tapi Prudential dalam waktu setahun 2 tahun hasilnya udah separoh. Betul nggak? Betul. Kalau orang normal, nggak usah orang pintar, orang normal. Betul nggak teman-teman? Bisa hitung. Betul ya? Betul ya teman-teman ya? Ini udah 10 tahun 11 tahun. Betul ya? Hasilnya 14 juta. Ini Prudential baru setahun lebih. Newbie, orang baru. Betul nggak? Hasilnya udah separoh. Kalau diseriusin apalagi, kan gitu teman-teman ya. Nah, singkat cerita kita tutup usaha pempek kita teman-teman ya, karena banyak cicilan juga. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan apa tuh udah nggak kebayar lah intinya teman-teman. Hanya kebaikan Tuhan bisa hidup waktu itu. Bener. Gue pernah pulang kuliah ya, mama gue minta tolong pinjem duit. Waktu itu gue semester 3 teman-teman. Ya, buat teman-teman di sini yang masih kuliah, tidak pernah mikirin biaya kuliahnya besok terbayarkan atau tidak. Berarti berkat lu luar biasa. Nah, apa sih? Lu bisa kuliah dengan tenang, lu nggak usah mikir uang sekolahnya dari mana, itu udah berkat. Betul nggak? Betul. Ini gua baru masuk kuliah, mak gua udah bilang, kayaknya mama nggak sanggup kuliahin kamu sampai lulus. Ngerti kan, teman? Karena tahun depan adik lu nih yang agak gendut makannya lebih banyak. Ngerti ya? Ini mau kuliah juga dia bilang. Kan lu kuliah 2, mama 1 aja yang berberat, apalagi lu berdua gitu. Makanya saya berusaha cari uang tambahan, akhirnya ketemulah Prudential, Tuhan tuh baik. Ya saya ketemu leader saya itu nggak sengaja teman-teman ya, itu tetangga. Ya puji Tuhan banget saya ketemu Prudential. Kalau nggak Prudential gue bingung kerja apa dulu. Sampai sekarang juga sih. Betul. Ya iyalah, lu coba. IPK 2/4 bagi 2. Keahlian nggak ada. Terus suruh gue bikin program komputer, bikin PPT aja gue bingung.
gaji ratusan juta, betul? Dengan catatan kerja cuma hari Sabtu, kerjanya juga begini, main-main, betul nggak? Main-main. Nah, ya kan? Oke, lanjut ya. Ini istri saya teman-teman, saya pacaran dari SMA. Istri gue dokter, lulusan Untar. Dia beneran pintar teman-teman ya. IPK-nya 3,7 sendirian. Sendirian. Sendirian teman-teman ya. Kalau ini benar sendirian. Kalau berdua dia nggak lulus benar. Iya. Kalau dokter itu minimal 2,7 benar. Kalau dokter di bawah itu drop out. Makanya satu angkatan dia 200 orang yang lulus tepat waktu nggak lebih dari 40. Tepat waktu teman-teman ya. Sisanya tuh pada terlambat-terlambat ya. Nah, lulusan keempat terbaik waktu itu di Untar teman-teman ya. Singkat cerita teman-teman, kenapa teman-teman harus mencari istri yang pintar? Tahu nggak jawabannya kenapa? Kenapa sih lo harus punya bini yang pintar? Coba. Dibagi Dari covid. biar dibagi rata-rata baik keturunan. Biar anaknya pintar. Benar. Kecerdasan anak Betul. dari istri. Jadi teman-teman tahu nggak? Kecerdasan anak kita itu sebagian besar diturunkan dari istri kita. Oh. Istri kita teman-teman. Kecerdasan anak lu diturunkan dari bini lu. Sifat anak lu sebagian besar dari lu. Jadi lu bisa bayangin kalau lu tukang marah dan bini lu kurang pintar. Nanti ya, anak lu harus masuk wihara, betul, jadi sawit, betul? Ya kesimpulannya, yang cowok-cowok jagalah emosi, betul ya? Nah, Hakimi langsung. terutama sama kantor pusat, ya kan? Biasalah ya, itu kan siklus ya. Saya di Prudential ini siklus ya. Saya pernah lo ada di fase di musim di mana polis itu 3 bulan baru jadi. Waduh. Serius, polis fisik 3 bulan baru jadi, lu bayangin nggak? Dulu kita bayar bulanan. Lu suruh orang bayar sebulan, dia bilang polisnya mana? Belum jadi lah kok, lu baru bayar pertama, betul nggak? Lu tagih lagi 2 bulan, polisnya mana? Belum jadi lah kok. Lu tagih lagi 3 bulan, dia tanya lu polisnya mana? Belum jadi lah kok. Coba lu bayangin. Pernah saya di fase itu, ya Ko Erison juga pasti ngerti. Kita di fase, pernah waktu itu dia peralihan ke sistem Magnum, betul ya Pak ya? SPAJ nggak karu-karuan, 2 minggu nggak ada pending, betul nggak? Sekarang kita di fase Provos, enak banget, betul nggak teman-teman? Saya kemarin closing siang, tanda tangan jam 2, jam 4 dia terima approve, saya suruh dia bayar jam 8, langsung muncul estimasi komisi. Betul nggak sih? Betul. Betul ya? Get cash. Gua ada di zaman dulu, di mana lu setiap lu mau closing, lu harus cari dulu di mana ada mesin ATM terdekat dari rumah dia. Di mana ada tempat fotokopi, betul nggak? Itu zaman kita dulu dan kita udah lalui teman-teman. Zaman sekarang mah enak banget, lu pakai handphone, pakai iPad bisa jadi duit, luar biasa lah, ya. Oke, ini istri gua teman-teman. By the way singkat cerita dia udah nggak kerja lagi jadi dokter teman-teman ya. Ya karena kita udah hitung teman-teman ternyata lebih bagus jadi agen asuransi. Serius. Ini bukan bercanda. Saya nggak mendiskreditkan seorang dokter, bukan. Tapi saya udah lihat panjang kali lebar, lebar kali tinggi, tinggi kali panjang, luas kali tinggi, whatever. Oh, ternyata kalau lu sukses jadi agent sama lu sukses jadi dokter, better lu hidup lu lebih sukses, enakan jadi agent, teman-teman. Sama-sama nih ya, iya dong. Sukses jadi dokter, sukses jadi agent. Lu pilih mana? Gue pilih jadi agent. Serius. Kecuali lu mau niat nolong orang, lu praktek gak dibayar, itu boleh. Oke, itu boleh. Tapi kita tahu dokter sekarang salah satu penyebab repressing di seluruh perusahaan asuransi. Betul? Betul? Betul. You know I know, betul? Ya. Ya itu beda cerita lah. Kalau lu cari duit, cari cuan, cari waktu, enakan jadi agent. Serius ya. Tapi kalau lu mau nolong orang, ya lu boleh jadi dokter, nggak masalah ya. Nggak dibayar nggak apa-apa, itu bagus, masuk surga teman-teman. Istri saya sekarang udah nggak kerja jadi dokter, sekarang dia jadi underwriter di tim gua. Ya, underwriter betul. Jadi sebelum polisi SPAJ itu masuk ke Prudential, saya bisa tahu nih decline nih, ini enggak, ini postpone, saya udah tahu teman-teman. Ya, jadi kasarnya kenapa udah tahu? Karena udah sering, betul nggak? HbA1c berapa? Di atas 6, waduh, di atas 6,5, wah ini orang harus ke gereja dulu, betul? Baru bisa terima. Ya kalau sampai-sampai ke sekolah, betul nggak teman-teman ya? Jadi percakapan suami istri kita di WhatsApp semuanya itu adalah hasil lab. Hasil lab Ronson, MRI semuanya teman-teman. Suami istri macam apa ini ya? Oke. Jadi singkat cerita teman-teman, dia full time juga di Prudential ya.
Ini foto gue jadi agent teman-teman, lu pasti seneng lah ya. Anjir kata apa itu? Narapidana. Narapidana lu kan. Ampun. Revis. Kita di kafe kita buat nanti. Jangan ya. Benar, ini buat anak binus pasti tahu. Ini alma mater binus. Ini foto tahun 2006 bulan September, gue jadi agent 2007 bulan Januari. Di bawahnya ada plang nih. Ini begini. Benar teman-teman. Saya jadi agent, nggak ngerti apapun, saya nggak tahu prudensial, saya nggak pernah kerja, teman-teman, saya nggak pernah cari duit. Saya jadi agent, apa yang leader saya ajarkan itu adalah kebenaran. Saya nggak tahu bisnis ini seperti apa, saya bodoh-bodoh ikut. Saya bilang, gue nggak ngerti apa-apa, lu ajarin gue. Sabtu pun kadang gue nggak bisa training, bukannya bolos karena gue kuliah, teman-teman. Ya, kuliah tuh nggak bisa nggak bisa di skip dulu, ya teman-teman. Thank you ya. Oke, ya dulu berat badan 60 kilo ya, sekarang dapat bonanza 50% dari Prudential. Banyakan makan ya. Oke teman-teman, ini saya mau kasih tahu teman-teman ya, apa prestasi gue yang didapat dari Prudential. Nah ini. Oke, ini prestasi gue sampai tahun lalu teman-teman ya. Startup leader, agent, segala macam ya ada. Gue bukan orang hebat, yang gue mau kasih tahu ini proses pembelajarannya. 4 tahun pertama saya tidak pernah start club. 4 tahun pertama gue tidak pernah start club. Start club pertama gue yaitu start club leader. Waktu itu ke Beijing, ingat banget. Ke Beijing waktu itu ya. Yang saya mau kasih tahu teman-teman, meskipun saya belum start club, tapi setiap Sabtu selain saya kuliah teman-teman, saya pasti hadir di kantor. Pasti, nggak mungkin nggak. Karena ini sistem. Orang suka meremehkan sistem. Oleh karena itu dia gagal. Serius gue ngomong. Lu mau closing nggak closing, lu datang aja, lu pasti dapat sesuatu. Betul nggak? Yes. Tadi gue datang jam 10 kurang 15 di sini. Gue duduk di belakang. Gue dengar si Kololo itu tadi. Siapa? Bener nggak sih namanya? Lucy. Soalnya Oh, sorry ya, soalnya pemain belakangnya namanya Loloy. Saya ingat Ronaldo. Jadi gue tanya dia lah ya. Gue dengar dia ngajar. Oh iya, gue dapat sesuatu. Memang gue lagi mau ajarin tim gue jual PCB kok. Memang. Gue udah siapin itu ininya. Dan tabel lu bagus nih. Gue dapat sesuatu. Betul nggak teman-teman? Ngerti nggak sih? Itu sistem. Lu tau nggak? Nggak ada sistem agency seperti kita nih. Hari Sabtu begini ngumpul, saling sharing, saling memotivasi antar agency dan speakernya nggak ada kepentingan sama lu. Itu cuma Prudential yang ada. Nah itu namanya budaya teman-teman. Ngerti nggak? Gue akan cari sharing apapun yang gue tahu dan sebaliknya begitu. Waktu gue undang jadi speaker, gue akan sharing seperti itu, betul? Itulah budaya Prudential dari dulu. Malahan kita kalau diundang sharing kita nggak menolak, itu kita nggak enak hati. Kenapa nggak enak hati? Karena dulu gue dengar lu, gue jadi sukses, betul nggak? Gue dengar tim lu jadi sukses. Masa gue nggak mau berbagi, betul nggak teman-teman? Jadi kayak seperti kesaksian, betul ya? Dan kalau orang bisnis kita kasih tahu, lu tau nggak yang sharing itu nggak dikasih apa-apa lu? Cuma dikasih ya voucher MHP sampai cek, betul nggak teman-teman? Betul nggak? Gue pernah speaker dikasih pisang. Kita kan teman kan, betul nggak sih? Betul nggak sih? Betul. Dia bilang, lu tau nggak pisang nih, mak aku baru panen kasih pisang 1 tanda. Terus seperti itu, ya ini Prudential, my friend, betul nggak? Kita satu keluarga, betul nggak teman-teman? Betul. Kalau lu di asuransi lain, dia undang jadi speaker, sebelum undang aja dia nggak bisa tidur. Lu tahu kenapa? Kalau yang ngomong lebih hebat, dia takut timnya dibaca sama yang ngomong. Ngerti nggak teman-teman? Ngerti nggak sih? Gitu loh. Budaya itu nggak ada di asuransi lain. Ya. Oke, gue MDRT setelah 9 tahun di Prudential. Dulu nggak pernah jualan teman-teman ya, baru belajar jualan 2015. Pertama kali dapat startup 9 tahun, MWLC 9 tahun, PCC gue setelah 11 tahun, PC setelah 16 tahun. Ini namanya proses pembelajaran. Ini yang gue mau kasih tahu. Ini yang saya kasih tahu tim saya. Saya bilang saya bukan orang hebat, tapi saya ikut sistem. Saya bilang, beneran. Gue nggak pernah kerja, gue nggak pernah punya pengalaman apapun. Pengalaman gue, hidup gue di Prudential. Ya. Dan gue pastiin, gue akan selalu belajar. Gak bisa enggak, teman-teman. Makanya patokannya ini. Ya, teman-teman punya omset 300,
900 jadi AD. Kalau setelah 900 lu mau ngapain? Betul nggak sih? Udah AD ya udah. Setiap hari karaoke. Bosen lagi, betul nggak? Lu harus 2,7. Jadi waktu kamu berpikir 2,7, maka kamu akan berpikir, gila gue belum ada apa-apanya. Nggak apa sih, teman-teman? Sama, gue lagi berpikir gimana nih 50 miliar omset tim. Setelah gue berpikir kayak gitu, gila gue belum ada apa-apanya, gue harus belajar lebih banyak. Betul nggak teman-teman? Selalu seperti itu, namanya bisnis tuh kayak gitu. Ya, oke. Nah ini teman-teman saya mau bahas ini sama tim saya juga, buat teman-teman juga. Kita mau menang di dalam 7 pilar kehidupan kita teman-teman. Bukan cuma satu. Ya, kita mau menang di semuanya teman-teman. Kita mau, ini paling penting ini fondasi ya, pikiran kita ini fondasi. Kita mau menang di money, duit, fisik, bagus, banyak duit, lu sakit pasti lu gak mau. Oke? Karir, family, sosial, spiritual. Lu mau menang di 7 hal ini teman-teman. Ya. Oleh karena itu istri saya juga tinggalin dokter karena ini. Serius. Kita punya dokter anak gua itu praktek di Siloam Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai 9 malam. Ya sebut nama. Lu bayangin nggak? Jam 9 pagi, jam 9 malam. Every single day. Cuma hari Minggu doang yang enggak. Duitnya banyak nggak? Banyak. Betul nggak teman-teman? Makanya aku baru ngerti rahasia. Kenapa anak dokter jadi dokter? Karena bapaknya nggak ada waktu ketemu dia di luar rumah sakit. Jadi dia jadiin anaknya dokter biar ketemunya di rumah sakit. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Betul ya? Oh ya sakit sibuknya adalah anakku jadi dokter lah semua. Betul? Jadi makan siang sama anaknya. Betul nggak teman-teman? Tapi di rumah sakit. Betul nggak? Duit banyak teman-teman ya. Ya harus inilah bagi-bagi teman-teman ya. Beberapa dokter bagus, beberapa dokter tidak di Indonesia. Nah ini gue ngomong sama tim gue ya. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada orang bebel dengan kebodohannya. Nah kenapa gue suruh tim gue selalu belajar? Alkitab udah bilang, kalau salah tolong cari koacok pendeta ya. Lebih bagus ketemu beruang betina dia bilang. Dibanding nih beruang betina yang hilang anak. Lu ngerti gak sih? Beruang betina hilang anak. Udah beruang hilang anak. Lu kalau ketemu emak yang hilang anak aja, lu bisa disenggol bacok. Ngerti gak sih? Ya. Ngerti ya? Kemarin ada yang hilang anjing ya kan? Hilang anjing hilang Anak kita itu anak. Masuk. Belum bercanda ya? Nah. Lu bayangin ya? Hilang anjing aja begitu ya, lu coba senggol dia, ngamuk dia, betul nggak? Ya hari luka ya. Jadi lu bisa bayangin ya, lebih bagus ketemu beruang betina yang hilang anak daripada orang yang bebel dengan kebodohannya. Jadi lu kalau disuruh training lu pernah mau, udah tau lah. Nah, mendingan gua ketemu beruang. Oke? Terus belajar teman-teman ya, dan belajar. Ini ada satu pepatah bagus. Bila murid siap, guru ada di mana-mana. Bila murid siap, guru ada di mana-mana. Banyak orang cari gimana sih cara sukses di Prudential. Ini rahasia ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Wokausu nih. Nih. Teman-teman. Lu gak pernah siap. Tahu gak sih? Itu kalau siap, guru lu ada di mana-mana, bro. Betul nggak? Oke, gue bagi lu satu ya. Gue ngeri nih. Kemarin gue ngajar di kantor, papan tulisnya roboh. Bener, diblang begitu saking semangatnya gue, dia gak kuat menahan vibrasi energi gue. Waktu kita 24 jam dibagi 3, 8. Betul? 8 jam ngapain?
kerja, cokong, betul? Habis itu tidur, betul? Betul. Lu jangan ngomong 8 waktu tidur gua 4 jam san, jangan, nanti sakit lever. Oke? Nanti cuci darah lu umur 40. Banyak lu nasabah sekarang. Ada nggak sih nasabah lu? Umur 36, 38 cuci darah ada nggak sih? Gua ada beberapa lu, udah lu ngeri lu gua lu. Waduh, gua bilang gila. Cuci darah lu pikir enak, seminggu 3 kali lu. Nggak bisa kemana-mana lu. Ya. 8 jam kerja, 8 jam tidur. Meskipun kita tahu orang prudensial nggak kerja 8 jam. Lu kalau kerja 8 jam jadi dewa. You know I know. Betul? Cici udah ketawa. Betul? Orang prudensial paling sibuk lah. Sibuk ngapain? Nganter anak, nganter bini. Waduh, enak nih kayak gitu. Betul nggak? Ternak. Ada kemarin cari anjing. Ya. Bercanda ya. Nggak serius, betul nggak? Orang prudensial saking fleksibelnya waktu, mereka kadang tidak menghargai waktu. Betul? True story. Orang tua punya anak 5, 4 karyawan. True story begini dah. Orang tua punya anak 5, 2 karyawan, 2 usaha, 1 agen prudensial. Kalau emaknya sakit mau pergi ke Malaysia, siapa yang nemenin? Lu aja lah agent, waktu lu kan paling fleksibel, betul? Betul nggak teman-teman? Kenapa bisa seperti itu? Waktu fleksibel. Karena kita bebas, betul nggak? Padahal kalau kita mau ngamuk, dari 5 saudara, 2 buka toko misalnya, 2 kerja. Anggap yang kerja ini misalnya gaji 30 juta, 1 bulan, berarti 1 hari gaji 1 juta, betul? Betul nggak sih? Kita prudensial, kalau kita punya gaji 100 juta, berarti 1 hari kita dibayar 3 juta, betul? Kalau tukar waktu sama duit, yang harusnya nemenin itu adalah yang kerja, betul nggak teman-teman? Tapi kita dengan sukacita, senang hati, oke lah, gue temenin mama gue, betul? Kadang seminggu, 2 minggu, betul nggak teman-teman? Karena kita kurang bisa mengatur waktu, betul nggak? Kalau orang tua sakit, saya setuju, itu contoh doang ya. Tapi kebanyakan acaranya kagak penting, ngerti nggak? Anterin orang tua arisan, betul nggak teman-teman? Ngerti nggak sih? Beli kue di pasar, betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau orang tua sakit boleh lu anterin, karena itu berkatnya luar biasa, ya. Nah, 8 jam lagi lu ngapain? Ini namanya magic hour, teman-teman. Ya, 8 jam ini namanya magic hour. Ini yang menentukan hidup kita, menentukan jalan kita ke depan, menentukan pola pikir lo, menentukan mindset lo, semuanya ditentukan dari sini 8 jam. Dengan siapa lo bergaul, buku apa yang lo baca, apa yang lo dengar, semuanya di situ. Ini rahasia. So, Instagram lo kalau bisa isinya orang-orang yang bagus, positif, memotivasi lo. Semua yang tidak memotivasi lo tolong delete hari ini. Yang bikin lo down, orang suka ngeluh, gue sorry banget nih ya. WhatsApp story aja, WhatsApp story, kalau dia suka ngeluh, gue pasti mute. Lu jangan muncul di hidup gue, ngerti gak teman? Yes. Karena WhatsApp story, Instagram, whatever itu bukan gue untuk mengekspresikan hidup gue, bukan. Tapi supaya gue dapat informasi yang baik. Betul gak teman? Yes. So, gue jaga itu. Yang memotivasi gue ikutin segala macam. Tapi kalau dia udah main ngeluh, waduh gue unfollow semua. Itu buci teman-teman. Ya, karena itu hidup kita. Betul? Mentalnya, mainnya di main pikiran kita teman-teman. Ini yang harus dijaga. Ngerti ya? Termasuklah agent. Sering ngeluh, sering apa? Wah, udah itu mah gak ada di kamus gue. Ya kenapa? Dia lagi mau curhat, betul gak teman-teman? Tapi kan kita yang baca, betul ya? Jadi dia mau buang sampah, sampahnya siapa yang terima? Lu yang baca, betul gak teman-teman? Jadi ya udah nggak usah baca. Oke? Nah ini teman-teman, kenapa harus disiplin? Karena ini, ya Darmadi Dharma Wangsa ini dari Prudential, waktu itu dia undang nih bagus sekali teman-teman. Ya, hidup kita tuh disiplin. Saya kasih contoh, saya aja teman-teman ya. Saya 4 tahun, 5 tahun belum start club. Tapi saya selalu datang ke kantor teman-teman. Saya selalu catat apa yang leader-leader besar ngomong. Saya selalu di mobil dulu ya, waktu zaman gue UM, SUM, dulu mobil ya. Itu bisa putar CD ya. CD-nya itu lu tau gak apa? Bukan lagu teman-teman. Rekaman. Nih, rekaman. Serius gue. Rekaman, gue butuh apa ya? Oh, gue butuh tim gue nih. Gue rekam lagi, putar lagi pakai CD dulu. Ngerti gak sih? Ada kan CD? Iya. Karena lu sekali, ini
sini zaman udah USB ya, lahir ya. YouTube ya. Atau Google Drive. Google Drive, Zaman gue masih CD. YouTube. Gue denger lagi apa yang di ngomongin speaker-speaker itu yang merimain teman-teman. Kadang speakernya pun udah gak ada prudensial. Serius. Nggak penting, yang penting ilmunya, betul nggak? Yes. Ya. 4-5 tahun teman-teman itu baru kelihatan, teman-teman bedanya. Oke. Oke, sebelumnya Taker, Koko IT ada video ya? Ada. Ah, tolong deh. Yang rumah sakit. Rumah sakit. Bukan, yang orang sakit ada nggak tuh? Ada nggak? Ada. Nah, tolong ya. Teman-teman. Nah, ini. Just came in, heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, could be developing diabetes. Yes, exchange. Oh, yeah. You're graduating! Watch TV, you wouldn't know TV. You can't do this. Yes, can I get that? Yeah, no, people. You have to make a change. Good job, Jim. You're an A+. Here your fries, sweetie. I still can't believe you get these child sexuals. I know. It's the only thing that'll make you stop. Oke, teman-teman ya. Jadi tolong, ini pesan dari saya, tolong jaga makan. Jangan pernah minum minuman kaleng yang ada di Indomaret, Alfamart, whatever itu kecuali air putih. Itu nggak beres semua, teman-teman. Serius. Banyak orang yang cuci darah segala macam. Ini saya kasih tau tim saya bilang gua nggak mau lo orang nanti gua capek-capek motivasi itu terus lo kaya terus lo sakit. Gua nggak ada temen buat jalan-jalan, betul nggak teman-teman? Terus. Sama nih, lu liat perut gue nih, gue udah diomelin bini gue. Terus dia bilang, lu mau lihat anak lu wisuda nggak? Gila, kampret motivasi. Bener. Lu mau lihat anak lu wisuda nggak? Anak lu kawin? Iya juga sih, betul ya? Serius, teman. Makanan jangan disimpan, buang, simpen, panasin, panasin, jangan. Itu bisa cancer. Jangan, bahaya itu teman-teman ya. Kesehatan nomor 1. Oke, lanjut ya. Hidup adalah pilihan, teman-teman. Nggak bisa klik kok. Oke. Kalau kamu membiarkan hal buruk terjadi di hidupmu, dia akan memperbudak kamu seumur hidupmu. Tapi kalau kamu membiasakan hal baik di hidupmu terjadi di hidup kamu, dia akan melayanimu seumur hidup kamu. Ngerti prinsip ini, teman-teman? Oke. Kalau hal buruk itu lu biarin. Lu biarin dia, lu akan diperbudak oleh dia. Tapi kalau lu membiasakan hal ini, hal bagus terjadi. Hal bagus itu harus dibiasain. Harus dibiasain. Gak bisa dibiarkan. Segala sesuatu yang dibiarkan itu pasti nilainya menurun. Semuanya, teman. Coba aja lu merit laki bini, lu biarin aja bini lu. Lu mau mati kan, mau hidup terserah lu. Betul gak? Coba. Lu diemin, kasarnya. Lu cuekin. Kira-kira gimana pernikahannya? Hancur. Betul ya? So, harus dibiasakan. Oke? Dia akan melayanimu seumur hidup kamu. Ya, ini kita dapat dari camp, kemarin kita pakai Koli Kaifu. Ya, dia ngomong ini bagus sekali. Saya bilang, ini bagus. Oke. Ini belajar, lanjut aja ya. Berpikir di mana ujung bisnis ini, teman-teman. Ini Ko Aceng, nggak pernah buka cabang. Ini pedagang, dia tidak mau promosi dan mempromosikan, ini pebisnis. So kita di bisnis ini adalah bisnis pebisnis, teman-teman. Ya, McDonald punya 30.000 cabang, teman-teman. Satu hari dia buka 1-2 cabang, ada 50 juta pelanggan per hari. Kenapa pentingnya sistem? Teman-teman tahu nggak sih McDonald ini jual apa? Yang dia jual itu apa? Bukan jualan aslinya ya, tapi
bisa duplikasinya itu yang dia jual apa? Sistemnya. Apa sih yang dia jual? Franchise. Franchise, ngerti? Semua jual franchise, tapi apa di dalam franchise itu yang dijual? Sistem apanya? Sistem distribusi. Pengembangan bisnis. Properti, bisnis, intinya, core-nya, nggak tahu. Burgernya. Burgernya. Layanannya. Sekarang ada nasi opor, Oh, iya. ayam opor, betul? Betul ya? Waktu gue sekolah, gue kerjain temen gue dulu ada paket goceng. Gue bilang, lu tau nggak? Sekarang McDonald jual es doger. Dulu gue inget banget gue bohongin temen gue. Terus dia pergi ke McDonald, dia minta es doger, nggak ada. Besoknya dia nganggukin gue. Someday pasti terjadi. Bisa jadi loh. Bener nggak? Teman-teman, dia jual adalah sistem dapurnya. Yang dia jual adalah sistem dapurnya. Gue pernah iseng antri di McDonald pakai drive-thru, 10 mobil ada di depan. Tahu nggak berapa menit yang dia layanin gue? Pernah itu nggak lo orang? Enggak nyampe. Nggak pernah ya? Gue iseng banget ya jadi orang ya. Gue pernah itu mobilnya karena 10, gue lihat jam, oke, gue mau lihat ini start, gimana pelayanannya. Oke? 1 menit 1 mobil, teman-teman. Jadi 10 mobil 10 menit. Ngerti ya? Kenapa dia susah ditiru? Ya karena sistem dapurnya yang mahal. Betul ya? KFC, saya pernah ngantri 3 mobil 20 menit. Saya bilang pantas lu sepi, jungkir balik pun lu gak bisa ngalahin dia. Betul gak teman-teman? Nah ini sama Prudential. Apa sih yang orang gak bisa copy dari Prudential? Sistemnya, betul ya? Desire, lo tau desire gak sih? Hasrat, ngerti gak teman-teman? Hasratnya. Banyak orang pindah dari Prudential ke asuransi lain dan akhirnya gagal, betul gak teman-teman? Kenapa gagal? Karena hasratnya, desire-nya udah berbeda, betul ya? Coba saya undang agent baru ke sini. Anggaplah saya bagian dari PT7. Begini bukan sih foto lu? Betul. Hah? Begini ya? Anggap gue bagian dari lu. Gue bawa agent baru gue nih unyu-unyu, betul? Masih ini di mana Koko, betul nggak? Ini Prudential Koko, betul nggak? Bawa agent baru, gue dudukin di tengah-tengah. Gue bilang sama dia 5 tahun punya karir 200 juta, betul? Dia ngapain? Emang dia percaya gue? Dia nggak bakal percaya lu lah, betul nggak teman-teman? Dia pasti tanya kanan, betul? Dia tanya kiri, betul? Dia tanya lu, betul? Dan lu cerita, lu tau nggak gue 2 tahun di Prudential dapat ini, dapat ini, bingung dia, betul nggak? Dia tanya yang lain, sama, betul nggak teman-teman? Akhirnya dia percaya, betul nggak? Terus dia ajak orang lain yang baru lagi masuk ke situ, betul nggak teman-teman? Sama pengulangan, tangkap? Itu tidak bisa di asuransi lain, serius. Apalagi, maaf nih ya, yang judulnya kayak micin gitu-gitu, tuh nggak bakal bisa. Micin, garam, udah lah, jangan ikut-ikutan. Oke? Bener, gue bilang sama tim gue, lu bayangin ya kalau semuanya pindah karena dikasih duit. Manula. True story, betul? Semua kan dikasih duit juga nggak seberapa, betul nggak teman-teman? Kalau Isong sekali haji, kebayang semua itu. Ya, kalau Ko Acong sekali nyanyi udah tutup perusahaan itu, belum aja. Apa yang bisa lo harapin? Ngerti nggak sih? Lu bawa agent baru, dia nggak dapet duit, lu dudukin di tengah, jebret. Perilakunya sama, betul? Dia bingung nih, ini di mana Koko, betul? Ini di sini dia bilang, betul? Dia lu ceritain yang karir, 5 tahun 200 juta, betul? Dan dia tanya lu gimana mulainya? Wow, dulu gue dikasih duit. Dia tanya, gue kasih duit, gue dikasih duit, gue kok gak dikasih duit? Nangkep? Mati seketika tuh aja. Nangkep gak? Ya. Jadi mau sampai UFO datang dia gak bakal menang dari kita, teman-teman. Itu true story, ya. Gak bakal orang bisa copy bisnis kita. Nih, Hasan Casio gak bakal cabang juga ikutan. Ke cabang. Ini karir kita. Ada yang pernah hitung? Ada yang pernah hitung? 5 tahun no petio. Ko Acong NBO-nya pakai apa di sini kok? Wah, Ko Acong mah haleluya amin aja. NBO-nya pakai apa lu? Promosi 2 ya? Promosi 2. Dua, betul ya? 5 tahunnya berapa? Lu bedanya ada produksi pribadi, tapi saya tidak apa-apa. Di luar produksi pribadi paling cap tiao bedanya.
200-an ya. 200 juta, 200 juta juga ya? 200 juta juga ya? Teman-teman saya mau bahas satu. Teman-teman lihat skema ini ya. 5 tahun di Prudential, punya 6 leader direct, 6 AD direct teman-teman. Income lu 275 juta. Oke, ini komisi pakai produk Prucinta masuk, Purwarisan masuk, yang 10 tahun zaman dulu, sekarang berarti Prucinta, Prufuture, ekstra 5%, PCB bisa, oke? Lu bayangin ya, punya 6 tim, ini 8 tim, 2-nya masih AD. Lu punya 6 tim, income lu 275 juta. Punya 6 tim. 6 tim. Bukan 6.000. Paham ya? 6 doang. Lu kerjain selama 5 tahun. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak sih? Masuk. Coba lu tengok kanan kirinya, lu bilang, ini masuk akal bilang gitu. Masuk. Kalau promosi 2. Kalau promosi 2. Gue mau kasih tau lu rahasia lagi. Kalau rahasia jangan kasih tau siapa-siapa. Oke? Gua kasih nih ya. Oke? Lu lihat ya. Lu lihat nih, perhatiin Pepe ya. Yang lain lu lupa boleh lah, gak penting. Oke? Gua jual pempek, lu kan yang mau jual pempek juga nggak nyesek. Oke? Yang penting ini. Oke? 5 tahun 275 juta per bulan, bukan per tahun. Nangkep ya penonton? Kalau per tahun, udah pasti gue jual pempek lagi. Ini per bulan. Oke? 275 per bulan. Lu hanya punya 6 tim direct, 6 tim AD. Lu kerjain 5 tahun. Oke? Oke, gue kasih lu perbandingan. Kalau kamu punya 12 tim direct, kira-kira komisinya jadi berapa? Gopek. Hitung dagang gopek, betul? Tapi lebih. Itu kalau nggak percaya gua, lu tanyalah yang udah punya 12 direct. Betul nggak sih Pak Cong? Siapa yang punya 12 direct? Cidili punya berapa di direct Koko? 12 ya? Income-nya berapa tuh Kok? B2M. Gua pernah ngobrol sama anaknya Ko Gencar, si Hendrik waktu PALC di sekamar gua. Gua bilang, ini directnya Gencar nih. Sayang nih kalau gua tidur, betul nggak? Iya dong, betul nggak teman-teman? Korek. Lu nanya Ko Gencar, kok kamu berapa? Wah, lumayan lah, berkat Tuhan, nggak ada berapa-apa. Betul nggak? Gua juga tahu berkat Tuhan, betul nggak teman-teman? Betul nggak sih? Nah kalau ke anaknya kan dia ngomong, betul? Dan anaknya kalau kita baik-baik kan, lu mau kopi nggak? Kita bikin kopi, betul nggak? Dia ngomong juga, betul nggak teman-teman? Lu mau mandi duluan nggak? Lu mandi duluan dah, betul nggak? Dia pasti ngomong, betul nggak teman-teman? Dia bilang, babe gua punya 17 atau 18 liter direct, bulan lalu atau 2 bulan lalu dia kasih lihat income-nya 1,8 M per bulan. Per bulan 1,8 per bulan. Emak gua kalau masih dagang pempek, sampai itu orang UNESCO datang ke rumah gua. Sampai dia bilang, Ci lu jangan bikin pempek lagi, kalau nggak ikan tenggiri bisa punah, tetep nggak kaya. Nangkep nggak sih? Ini bisnis bukan main-main, teman-teman. 1,8 M per bulan, 2 bulan dia kerja 3,6 M. 3 bulan dia kerja 5 M. Duit loh. 6 leader direct, income lu 275 per bulan. Oke? Anggap sampai tiao, cincai capek. Betul? Anggap sampai tiao. Betul teman-teman? Biar lu gampang hitung lah, ya kan? Kalau kurang dikit, cincai kocong nambahin nanti. Teman-teman 300 juta sebulan. Punya berapa direct? 6. Aku ngobrol sama Ci Devika juga. Waktu kita meeting AEC kok, ingat kan? Yang AEC yang di Kokas. Ci Devika mau pulang, terus bini lakinya mau jemput. Gue bilang, lu ngapain Ci? Laki lu jemput. Rumah lu di Serpong, rumah gue di Serpong. Betul nggak? Udah lu ikut gua. Betul nggak? Betul ya? Ci mau minum apa? Mau makan apa? Nah, gue beliin, betul nggak? Ya kan? Lu pulang bareng gua 2 jam nggak bisa lari, betul nggak teman-teman? Ya kan? Ya kan? Pulang bareng gua. Ci punya berapa direct? 8 apa 9?
Oh, kalau tanya income nggak enak, betul? Tanya anak dia lagi, betul nggak teman-teman? JD Vigo kira-kira income berapa? Lu tau nggak berapa? 800 juta. 8 direct 800 juta. So ini slide ini bohong nih. Punya itu 200. Betul nggak? Betul nggak sih? Itu orang hidup loh. Masih bisa lu interogasi, betul nggak? Ini kenapa cuma 200? Rahasianya teman-teman. Kita cuma hitung sampai gen kedua. Gen ketiga, sorry. Ya, ketiga. Jadi gen 4, 5, 6 belum hitung. Nanti ya. Gue udah hitung sampai ke bawah. Cuman gue nggak mau. Nanti layar merah hoki gue mirip-mirip sama layar biru yang kagak hoki. Ngerti ya? Jatuhnya gue ngebohongin orang. Betul nggak teman-teman? Jadi gue udah berpikir dan merenung dan berhikmat. Oh ini cukup. Betul nggak? Udahlah, sampai Teo sebulan dulu lah ini dulu lah. Betul nggak? Udah cukup lah ini, ya kan? Nah, 6 direct sampai Teo teman-teman. Sekarang begini. Kalau kita ngerjain 6 direct ini tidak 5 tahun. Anggaplah kita nih orang berdosa ya. Orang berdosa ya. Orang males. Betul nggak teman-teman? Kalau lu kerjain 10 tahun dan lu nyampe sampai Teo, oke nggak? Oke juga sih. Betul nggak? Lu nggak ada modal lu bisnis ini. Ngerti nggak teman-teman? Nangkep nggak sih poinnya? Faktanya adalah banyak orang yang kerja seumur hidup aja. Seumur hidup dia kerja 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Boro-boro udah capai 300 juta. Betul nggak teman-teman? Bahkan bosnya aja nggak berani janjiin. Betul nggak? Tapi dia tetap kerjain. Betul nggak teman-teman? Itu faktanya. Betul nggak? So kalau di cerita layar merah hoki prudensial ini, ya udah yang percaya hoki, yang lebih percaya lagi, lebih hoki lagi. Betul nggak teman-teman? Yes. Karena banyak orang di luar sono mereka kurang hikmat namanya, kurang hoki. Saya kalau tanya saya apa sih ya definisi hoki di prudensial, lu percaya layar merah hoki aja, lu hitung, lu percaya, lu doain, itu udah hoki. Banyak orang saking simpelnya bisnis ini, dia tidak percaya. Nggak tahu gak sih? Saking simpelnya dia kagak percaya. Tetapi kalau diajakin orang bisnis kafe, betul? Bisnis es krim. Es krim itu tau bisnis apa? Mixway. Mixway, betul? Wah ini I wow, betul? Mixway, betul? Ini I wow. Keseringan apa ini? Betul nggak teman? Wah ini I wow, betul nggak? Keseringan main pick loh. Gue punya klien ya, bukan klien, gue punya agent. Dia bilang, tak dulu udah prudensial dulu, gue buka Mixway dulu. Gue bilang, gak ada salahnya, tapi kan itu bisnis musiman, betul? Lu tau dia sewa di BSD 300 juta, dia dekor segala macam, mati lu. Jual es krim 8.000, betul gak? Kapan kayanya? Lu lagi di dodolin sama orang China, betul gak? Ampun, betul gak? Diajarin prudensial, ayo, cuma 5 tahun 200 juta, jualnya apa? Yang tadi PCB ya? Ini begini, Pak Ali zaman dulu ya, nggak percaya. Betul nggak? Kalau diajakin temennya, yuk bisnis lele, bisnis apa? Oh ini ada duitnya, ada duit serius. Serius? Nah, masih teman-teman. Tuh. Banyak orang tuh meremehkan bisnis ini. Nangkap ya? Tapi kalau bisnis pakai modal, coba dah lu tes. Yuk, ke kafe yuk. Semangat dia. Betul nggak teman-teman? Semangat dia. Barbershop dah, betul nggak? Yuk buka barbershop. Lu tau nggak? Sekarang semua orang pasti gunting rambut, betul? Betul. Masa kita nggak dapat market? Betul nggak teman-teman? Lah dia belum tahu yang udah buka barbershop aja ngap-ngapan, betul nggak? Yang gua kalau barbershop ya kadang orang yang rada-rada pinter ya, yang tukang potongnya. Kok, waduh, gua udah kerja di sini kok, udah 10 tahun nih kok. Boleh lah kok kalau ada modal kok dia sambil potong gitu ya. Boleh nih kok kalau ada modal kita buka barbershop. Wah, yang tukang motong yang ngajak gua bisnis. Lu nangkap gak sih? Kalau lu bilang komisi lu berapa? 30%, oke, komisi lu 50%, pindah nggak dia? Pindah, lu bayangin kalau lu yang punya, betul nggak? Itu loh. Nih, royalti seumur hidup 10 tahun kita punya income gopay Teo. Pernah hitung nggak? Siapa yang pernah hitung? Pacong. Kalau Pacong, dia bilang ini mah gak ada apa-apanya, gue udah lampauin, dia bilang. Amin. Amin. Guys, penonton,
inilah bisnis kita. AD to AD 6 generasi, 45% per tahun, billion leader, inilah bisnis kita. Ini gede banget. Ya, gua kausu nih ya. Oke. Ini leader-leader gua ceritain true story yang terjadi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, ini gue di tengah ya. Gue cerita nih ya, sama lu ya. Ini true story, udah terjadi. Tahun lalu, AD2 gua, dia ada closing di bulan itu 1 miliar. Closing berapa di bulan itu? 1 miliar. Komisinya 25%. Jadi dia dapat premi 1 miliar. Premi. Komisinya berapa 25%? Nopego. OR-nya berapa? Di AD. 100%. Betul, Nopego OR-nya. Jadi komisinya 250, off-rating dia sebagai leader 250. Bonusnya berapa persen? 50%. Nah kalau kayak gini nyambung kacau. Cepat. Cepat deh. Emang kalau orang besar dan lahir di Glodok tuh beda. Gua kalau prospek di Glodok tuh cepet kok. Gua prospek kok segini-gini cuan. Katakan oke. Wah kalau gua prospek orang kerja di Sudirman tuh mikirnya 2 tahun. Udah gak punya duit, banyak pikir lagi. Bener. Gaya dong dia pakai dasi, pakai apa betul? Nasabah prioritas gua pakai celana pendek, naik motor kemana-mana, dapurnya 2M. Ya. Kalau dia harapin pensiun 2M, kerja seumur hidup. Ya. Ini premi asuransi 2M. Makanya orang gua tuh sukses. Tetap sekuacong. Total berapa? Berapa OR yang sih dikit terima? Tahun pertama? 25% kali Nopego. Betul? 62,5. Irsan terima berapa? Gue billion leader, Kokiansa billion leader. Emang ini bener billion leader gue? Bukannya enggak. Betul? Betul? Ini bisnis kita loh. Ini bukan akan terjadi. Ini baru. Ini perusahaan baru. Ayo kita join. MLM robot trading. Itu betul. Ini udah terjadi. Nangkep ya? Udah puluhan tahun begini. Oke? Lu hitung berapa yang Prudential bayar? OR-nya 625 kali itu 2, 3, 4, 5, 6. 375. Tambah 625. Totalnya berapa? Preminya berapa? Ini PCC, ini PCC, ini PCC, ini Starford, ini PCC, ini gua nggak tahu, karena udah nenek moyang udah kejauhan, jalan-jalan semua. Kalau nasabahnya mati dibayarin, Pak Rusli masih digaji, betul? Duitnya dari mana? Sudah. Nakal nggak sih bisnisnya? Makanya tidak ada perusahaan asuransi yang bisa samain jalan hitungan ini. Ini udah paling gede. Ngerti nggak? Jadi besok kalau lu diganggu sama perusahaan asuransi lain, lu kasih hitungan ini. Mati dia mimisan yang ngajak lu. Ngerti nggak? Itu gimana hitungannya? Gimana ya? Kok apa gue balik lagi jadi agent Prudential gitu? Nakal nggak sih? Yes. Nggak mungkin ada yang bisa. Manulife bikin 10 generasi. Lu tahu dia kunci di mana? Gue kasih tau lu ya. Gue kausu nih ya. Dia kunci di komisinya dikecilin sama dia. Ngerti nggak lu? Overridingnya dikecilin semua. Generasi ke-6, 7, 8, 9, 10 cuma dapat 5% dari komisi. 5% dari komisi. Kita 25% dari komisi. Ngerti nggak? Prudential kalau mau bikin 50 generasi bisa nggak? Bisa. Bisa, semuanya 1%.
Apa sih? Jangan mau dibohongin, ngerti nggak? Ya. Ampun. Manula. Ya. Manula Live, banyak orang tua di situ kok. Udah lah, ya kalau kita di prospek mereka, kita kasih dia koyo aja nih, kalau balas. Michael Bang, Ci, pakai dulu Ci, ya udah tua Ci. Udah lah, masih ngotot aja loh, ya kan? Banyak orang tua sih tuh ya. Oke. 3 siklus dalam kehidupan kita di Prudensial teman-teman. Ya, 1 tahap iman. Di mana sudah melakukan segala sesuatu tapi belum ada hasil. Ya, tahap iman. Ini tahap gua waktu mulai, bro. Gua full time di bisnis ini, gua pulang kuliah, mama gua bilang nggak punya duit. Gak punya duit, mami mau ngapain? Gua bilang. Mami mau bayar listrik. Lu tahu listrik gua udah mau diputus. Dulu listrik itu bayar bulanan. Gua nggak tahu rumah lu. Masih bulanan ya kok? Oh, sekarang gua pakai token rumah gua yang baru. Dulu bayar bulanan. Orang PLN udah datang ke rumah gua bilang, "Ci, kalau lu nggak bayar, listrik lu diputus." Itu gua udah full time di Prudensial teman-teman. Gua harus jual HP gua inget banget yang baru gua beli. Sony Ericsson K5 10i, kamera 1,3 megapiksel. Mana itu? Hafal spek. Dulu sebelum beli Ci, baca koran udah banyak banget. Cari yang paling murah yang bisa foto KTP segala macem, waduh pokoknya gitu dah. Itu HP harus gue jual teman-teman. Di WTC Matahari di Serpong, Jalan Raya Serpong, lu orang Serpong pasti tahu. Itu mall udah mau tutup sekarang. Gue jual dapat 900.000, gue bayar listrik, gue kasih mak gue duitnya. Itu gue dari Prudensial. Gue kasih tahu. Udah di Prudensial, lagi membangun bisnis. Setengah mati kita jalani bisnis ini dulu. Bawa agent ke kantor seperti ini ya. Agent gua anak-anak kuliah, bro. Lu masih kuliah kan? Masih kan? Nah, lu kalau rekrut teman-teman lu kan masih kuliah juga dong? Iyalah, masa teman-teman lu tante-tante. Ya kan? Curi. Teman-teman masih kuliah semua, betul? Lu ajak teman lu, dia gampang datangnya, betul? Datang 3 orang, 5 orang, 7 orang. Lu kasih makan gak sih kalau siap? Kasih dong. Kasih kan? Makan lu bayar gak sih? Bayar. Beli dong. Satu orang kalau 10.000, 15.000 zaman dulu gue udah hitung. 1 minggu udah datang 2 kali. Senin Sabtu, betul? Boncos gua, betul nggak teman-teman? Produksi enggak, makan banyak, betul nggak? Gue suruh mama gue masak. Itu gue udah full time di Prudensial. Saya bilang, mau udah lu masak mah. Nanti kita bayar ke kamu dibanding bayar ke orang, betul nggak? Seperti itu gue bangun bisnis ini, bro. Income 7 juta dari Pro, income dari PMP 14 juta, gue tutup PMP. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita pegangin dua-duanya, tangan cuma 2, pasti nggak ke-handle. Ngerti nggak sih penonton? Ngerti ya? Lu mau buka toko, buka usaha, mau jalanin Pro juga, hasilnya mau luar biasa, ya nggak bisa, betul nggak? Susah, teman-teman. Ya, jadi itu tahap iman namanya. Udah lakuin semuanya, tapi hasilnya kok belum ada, teman-teman. Belum kelihatan. Isut 1 miliar, teman-teman. Dulu ya, isut 1 miliar, direct unit, income lu cuma gotiau. Lu ngerti gak sih gotiau? 5 juta. Dapat dari mana? 1 miliar kali 30% kali 20%. Lu masih ingat kok sampai hari ini? 1M kali 30%, 600 juta, 600 juta kali 20%. 1M kali 26% dulu omset. Dari omset itu 6%. 60 juta bagi 12. Gotiau. Ingat gua. Lu punya direct 2 miliar zaman dulu, cap tiau. Nah, ya kan? Itulah perjalanan bisnis ini, teman-teman. Ya. Jangan lihat leader teman-teman seperti apa dia hari ini. Nangkap ya? Rumahnya seperti apa? Dia udah lalui, bro. Betul nggak? Ya, gue lihat rumah Ko Harrison yang, gila lu. Gue sampai sebelum masuk ke rumah Ko Harrison mandi gue. Kotor ya. Mandi dulu gue di sebelah swimming poolnya tuh, gue berenang dulu. Kok udah bersih, pada masuk? Masuk, kan? Bagus banget rumahnya, betul nggak teman-teman? Ya, gila lu. Jangan lihat hari ini, betul nggak? Lihat waktu dia mulai, betul nggak teman-teman? Kok Acong masuk pakai sendal ya? Oh, kalau timnya sendiri boleh masuk pakai sendal ya katanya. Oh iya benar.
Gua harus mandi dulu di sebelah country clubnya. Lu lihat kemarin dikasih lihat foto rumah ko Acong, waduh luar biasa teman-teman, lagi bangun rumah, betul nggak? Berkat luar biasa ya kok. Tuh rumahnya bagus banget teman-teman. Kalau masuk copot sendal, jangan lupa kalau udah jadi ya. Kalau nggak ngamuk ya kok. Ya, tahap iman teman-teman. Waktu dia mulai itu bagaimana? Belum punya tim, belum ada yang percaya, ngerti nggak? Semua juga sama, bro. Waktu gue mulai bisnis ini, semua orang bilang, lu jangan jadi agent lah, ngapain lu jadi agent, umur lu baru 18 tahun, mama lu udah susah sekolahin lu, itu terjadi. Mak lu minjem duit sama gua, saudara gua bilang gitu. Mak lu nih minjem duit ya kanan kiri buat sekolahin lu, dan lu jadi agent, masa depan lu kayak apa? Udah lu bayar sekolah, nanti kalau lu lulus kerja sama om, kerja masuk, gitu kan? Untung gua gak dengerin, betul gak teman-teman? Betul gak? Kalau gua dengerin gua jadi apa? Betul gak teman-teman? Sekarang orang ngomongnya beda. Kalau kita udah sukses, ngomongnya apa? Wah, emang lu rambut lu begini ya, emang lu hoki di asuransi. Ngerti gak sih? Betul gak? Wah, lu pintar ngomong ya, lu pintar ngomong, betul gak? Lu pintar ngomong, lu ramah, lu pantas lu sukses di asuransi. Lu gak tahu Ci, gue ditolak berapa ribu orang, betul gak teman-teman? Betul ya? Lu gak tahu gue pernah dimarahin, betul gak? Ditinggal agent, betul gak teman-teman? Orang cuma tahu sukses lu, betul? So itu ada tahap kedua, namanya persistent. Ada tahap ketiga, namanya bersyukur teman-teman. Lu harus lalui 3 tahap ini. Oke, lu harus lalui 3 tahap ini. Ini seperti, biar gampang ya, biar gampang. Tahap 1 adalah lu menaiki eskalator yang turun. Lu bayangin ya, menaiki eskalator yang turun. Lu mau naik eskalatornya turun. Nangkap ya? Income masih kecil, orang belum percaya, betul? Betul ya? Masih lecek muka lu, betul teman-teman? Ya kan? Tahap kedua, lu menaiki eskalator yang diam. Jadi eskalatornya udah diam. Lu naik, lebih ringan. Nangkap ya? Tahap ketiga adalah lu menaiki eskalator yang naik. Lu diam pun naik ya. Ngerti ya? Lu naik, makin cepat. Gitu. 3-nya harus lu lewatin bro, my friend, my sister, my brother. Gak bisa enggak, oke? Kecuali lu anak orang kaya. Oh iya, banyak anak mudanya anak orang kaya, betul? Sekarang, zaman sekarang ya kok. Beda yang zaman dulu ya. Tapi buat anak muda yang anak orang kaya ya carilah bisnis sendiri lah. Ya bikin bangga orang tua lu lah. Ya. Saya punya klien gak ada di sini, gak ada di sini. Saya punya klien ya, sekolah disekolahin, kawin dikawinin, rumah dikasih. Iya. Punya klien tuh, lu mau kawin, dia nih kawin, ya udah nih cairin deposito 3M 7 hotel, kayak gitu. Ada. Cairin deposito 3M 7 hotel, pilih MC, pilih apa, lu mau perhiasannya apa? Oh jangan beli yang macam-macam, udah belilah yang apa tuh, merek apa tuh yang di Plaza Indonesia? Bukan, merek apa? Bulgari. Nah lu beli merek Bulgari lah, itu satu cincin cuma 40 juta kok, dia bilang. Cuman, bener Cik, emak gua ngaduk pempek tingkat tenggiri 40 juta, sebanyak apa? Apa? Saya punya klien seperti itu, kawin dikawinin, rumah dikasih, betul? Mobil dikasih, semua dikasih, betul? Tiba-tiba merit, naik pelaminan, turun pelaminan, 9 bulan punya anak, betul? Anaknya sekolah, disekolahin mertuanya, betul? Disekolahin bapaknya, betul? So dia ngapain di dunia ini? Berkembang biak. Tugasnya berkembang biak aja. Ya hidup nggak seru lagi begitu, nggak seru ya. Oke bro, gue punya video. Gue daripada cerita ada video. Satu bagus, gue udah suruh Deddy Kobusel ceritain cerita gue. Jadi sama ceritanya. Ada pertandingan panjat pinang buat kodok. Ada 3 kodok yang ikut. Satu kodok kurus, satu kodok besar banget badannya koker, satu lagi gendut banget kodok. Nah, panjat pinang satu-satu ya. Yang kurus panjat pinang diteriakin di bawah, wah mungkin menang badan kurus begitu, naik kayak gimana gitu kan, ketimpangin juga jatuh. Akhirnya jatuh beneran. Terus yang kedua, yang badannya koker. Wah begitu naik dibilangin, wah badan koker gitu meluk tiangnya aja nggak bisa katanya gitu kan. Pasti pelan, nggak mungkin menang lah, nggak mungkin lama banget. Gara-gara dia mikir takut ya. Satu lagi kodok gendut. Udah gendut begitu naik ke tiang, orang-orang pada gendut gini gimana? Nggak mungkin ini gendut bisa naik panjat pinang, nggak mungkin menang. Ternyata dia menang. Yang gendut menang. Kok bisa?
Begitu selesai diwawancara, 3 kodok ini diwawancara. Yang gendut diwawancara. Gimana kok Anda bisa menang? Kodoknya, hah? Enggak kok bisa menang? Hah? Ternyata si kodok gendut itu Budek. budek. Jadi dia tidak pernah dengar omongan orang-orang pada saat dia naik panjat pinang. Wow. Kadang-kadang kita nggak perlu dengerin komentar orang. Usaha tanpa dengerin berisik orang. Ya. Buat leader lama pasti tahu cerita ini. Dulu kita pakai ceritanya monyet, betul kok? Dulu kita pakai monyet. Gue DM, jadi Dad, tolong Dad bikinin, nah dia bikin. Sama ya, persis. Yang gue mau kasih tau lo, my friend, my sister, my brother, waktu lu mulai semua orang akan bilang lu bukan bidang lu baik-baik buka toko, betul? Anak lu masih kecil, orang tua lu udah tua, dia pasti akan bilang 1001 alasan untuk bikin lu jangan jalan bisnis ini, betul? Dan dia tunggu lu gagal. Waktu lu gagal, lu ketemu dia, makin dia senang, betul? Gue bilang juga apa? Tuh kan, oh udah kausul nih, dia bilang, betul? Saya punya nasabah, karena kita hubungan baik sama nasabah, teman-teman yang nasabah tuh percaya sekali sama saya. Ya puji Tuhan lah teman-teman ya. Saya kalau ketemu nasabah yang tua-tua, umur 60, 65, dia selalu bilang, Ihsan jangan di Prudential terus. Kamu udah berapa lama di Prudential? Udah 10 tahun, 15 tahun. Dia bilang, lu jangan di Prudential terus. Lu percaya sama Om, buka usaha. Dia bilang. Lu mau perlu modal berapa? Ini true story ya. Lu mau perlu modal berapa? 3M, 5M, 7M, Om kasih lu. Asal syaratnya satu, lu yang pegang. Betul, bayangin kalau saya nggak fokus di Prudential sangat mudah, betul nggak? Betul nggak? Karena nasabah percaya sama lu, betul? Nasabah saya itu kalau setor US dollar gitu ya, 50.000 USD kasih cash loh ke gua. Gua kalau kabur nggak pulang lagi bisa loh, nggak ada bukti, betul kan tuh? Jadi dia percaya sama kita, betul ya? Kalau gua udah kesel teman-teman, akhirnya gua bilang gini, Om tahu nggak sih apa yang gua lakuin di Prudential? Emang apa? Boleh ya Om minta tolong kenalin agent. Gua NBO-in dia. Gue BOP-in. Om tau nggak? Ini bisa dapat ratusan juta segala macam. Dia mulai nanya, posisi lu di mana? Betul? Di sini Om. Income lu berapa? Ya lumayan lah Om. Kasih tahu income kita, betul? Dari situ dia udah nggak pernah ajak usaha lagi. Ngerti nggak sih? Ngerti ya? Ngerti kan? Oke, fokus teman-teman. Keep fokus ya. Hal yang ngalihin sukses lu ini terakhir ya. Satu, udah full time di pro, tapi kok gue lambat banget suksesnya. Coba cek ini. Ini buat tim gue ya. Kalau lu merasa tersinggung ya puji Tuhan. Kalau enggak ya bodo amat ya. Satu, habisin waktu dengan gak sadar. Nonton drakor sampai subuh, nonton Netflix, nonton YouTube, review rumah, mobil, HP, laptop, sepeda. Nonton motivasi di siang bolong. Ini moyung. M-O-M-O, yang uyung. Moyung. Ngerti? Moyung. Kecuali lu mau beli. Nangkap ya? Iya dong. Lu nonton review mobil. Lebih tahu dari sales. Betul? Lu tau gak mobil listrik? Ini bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Lu mau beli kagak? Lu ngapain lihat? Ini sales. Kagak juga. Ya iya lu ngapain? Jadi YouTuber mobil? Kagak. Kerja lu apa? Agent Prudential. Lah, lu ngapain liatin mobil listrik? Betul gak teman-teman? Ngerti gak sih? Ngerti gak sih penonton? Ngerti. Daripada begitu, 8 jam magic hour lu cobalah main sama Koacong, betul nggak? Koacong lu gimana sih bangun bisnis ini? Itu lebih valuable. Ngerti ya? Lu tungguin Ko Harrison di sebelah rumah dia ada kolam renang tuh, lu tidur aja di situ sampai dia pulang. Bisa ajarin dia. Bisa ajarin lu, ya. 2. Ngerjain hal yang tidak menunjang kesuksesan besar kita di pro. Bercocok tanam. Kongko sesama agent, ngomongnya berulang-ulang, ngomongnya itu aja, pasti ngomongin leadernya. Bener. 15 tahun gue jadi leader. Kalau agent sering ngumpul, pasti ngomongin leadernya, pasti. Potong kuping gue kalau nggak pasti. Bener. Daripada lu ngumpul nggak jelas, ya mendingan lu cari omset, betul nggak? Betul. Betul nggak sih? Daripada lu ngumpul nggak jelas, mendingan lu cari tim lu, betul nggak? Mana nih tim gua, list nama, dilihat dulu. Siapa nih yang belum closing, ketemuin, ajak makan, betul nggak? Salah ngomong lu, ajak makan. Ajak ngobrol. Di sini puas semua. Minumnya kagak. Minumnya kagak? Oh, ya, pinter. Bawa midis. Buah midis. Ya.
Gitu loh teman-teman ya. Yang ketiga, tapi ini salah satu agensi yang luar biasa loh. Gue sih jujur ngomong ya, lu orang kompak loh. Bener, boleh close nggak buat lu orang? Ya, karena dibangun dengan kasih cinta kasih ya betul ya. Ampun ya. Iya benar. Lu mirip-mirip karakter sama tim gua lah, nggak pernah serius, selalu bercanda. Bener, gua kalau meeting ya bahas beginian nih, waktu gua cuma 15 menit maksimal dari 2 jam. Misalnya dia ngomong kayak laler, sisanya 15 menit gua. Dan itu pun gua harus kasih dia makan dulu. Waktu dia lagi makan nggak bisa ngomong dong, baru ngomong. Potluck, kalau nggak potluck ya. Oke ya. Yang ketiga, ngerjain apa aja depan mata. Nah ini banyak nih agent pro yang udah full time, udah fokus di pro, dia ngerjain depan mata. Jual beli rumah tetangga, tetangganya kena covid, PHK, dia jual rumahnya. Jual beli mobil tetangga, jam tangan, bahkan anjing. Itu kan ini kan jual. Nah, anjing, tetangga punya anjing, muda beranak 9. Wih, 9, dia nih kebanyakan, oke cik, gue jual di OLX, dicuanin 2 juta, 1 juta. Ngerti nggak? Punya pikiran ini lebih ke arah isi waktu luang, dapat cetiau-notiau lumayan. Gue kasih ini ya. Gue kasih tau tim gue, true story. Gue bilang lu jangan lakuin ini. Kenapa? Believe orang sama lu hilang. Gue belajar banyak dari klien-klien gue. Banyak, terutama pengusaha. Pengusaha itu rugi tidak masalah. Tapi sekali dia nggak percaya lu guain. Ngerti ya? Saya punya klien, saya bilang, om ini Mercy bagus banget. Iya nih, nggak pernah dipakai. Waduh, dalam hati nih ya, kalau mau jual boleh nih. Betul nggak? Gue bayarin dah, betul nggak teman-teman? Tapi saya tahu prinsip, gue diem aja. Terus dia cerita, Mercy yang sebelumnya nih, tau nggak, jual sama tetangga. Oh, bagus ya om harganya. Aduh, lu tau nggak Irsan, tuh jual beli mobil tuh buka showroom tuh di sana tuh di Kemayoran. Dia bilang, aduh om kasih tau lu ya, dia bilang. Dia ngomong sendiri, itu jual. Lu tau nggak, itu di bawah harga pasar jauh. Ternyata, wah om nggak enak aja jual sama dia. Kenapa om nggak enak? Ya tiap pagi om lari pagi ketemu dia, betul? Tiap pagi dia nanya, mobilnya kapan dijual, mobilnya kapan dijual, betul nggak? Ya udahlah, om jual aja ke dia, rugi nggak apa-apa lah. Tapi besok jual lagi gua nggak mau. Nangkap nggak? Nangkap nggak teman? Nanti ya. Jadi kalau lu boleh cuan sekali, tapi untuk 2 kali lu tidak akan cuan, betul? Sama di halnya. Lu jualin mobil lu, tetangga lu, rumah tetangga lu, dan lu ambil komisi 2-3 juta, hidup lu selesai di situ. Ini saya belajar banyak dari nasabahnya. Lu jangan ambil duit, lu balikin dia semua. Lu bilang, kok sorry, gue sangat diberkati di Prudential. Sorry kok, gue bantu lu, gue tulus kok. Kalau lu memang niat berkati gue gak nolak berkat lu. Betul? Ini gue gak bisa terima duit lu. Ya, gini aja dah kok. Lu ajak gue makan aja dah, ajak si Cici. Betul? Dia ajak lu makan gak kira-kira? Ajak lu, waktu ajak lu makan, dia pasti tanya-tanya lu kerja apa pacong, betul? Di situ, kok gue sangat diberkati kok. Lu tau gak kok ada satu bisnis kok 5 tahun 200 juta kok. Lu tau kok? Lu kalau punya 6 tim dong, kok 6 tim lu bisa dapat sampai tiap sebulan. Bisnis apa pacong? Ceritain. Kira-kira dia bisa jadi agent lu gak? Bisa. Bisa lu ulangin terus, lu punya tim gak? Punya. Punya tim. Dibanding lu dapat komisi cetiau-notiau. Cetiau-notiau ini, oh iya ngomong by the way, cetiau-notiau tahu ya? Tahu. Gue pernah ngomong di satu agensi, dia bingung, lihat kanan kiri, cetiau-notiau apaan? Cetiau. 1 juta 2 juta ya. Lu dapat 1 juta 2 juta ini, gue kasih tau lu ya, ini cuma merubah hari lu. Merubah apa? Hari lu. Lu bisa ajak anak lu ke Haidilao, betul? Ayo makan nih, mama dapat komisi dari jual rumah tetangga. Tetangga susah mama dapat komisi, ya kan? Makan Haidilao, betul? Rubah hari lu, betul nggak teman? Tapi kalau tetangga lu itu jadi agent lu, itu rubah hidup lu, betul nggak? Yes. Pikir besar, teman-teman. Ya pikir besar, ini saya kasih tahu tim saya. Kalau nggak bahaya teman-teman. Dia prospek lihat Rolex gitu kan, wah jam tangan nasabah Rolex nih, oh mau dijual nggak? Ya ini om udah bosan, ditawar lu nggak? Betul nggak teman-teman? Itu yang terjadi. Itu bahaya banget teman-teman. Ya. Kalau mau beli punya nasabah kita, beli dengan harga yang lebih mahal. Serius. Om punya mobil tahu 500 juta oleh pedagang. Kayaknya pasaran 600. Oke om, Irsan bayarin 6,5. Seneng dia. Gitu loh, ngerti nggak? Besok dia cari dulu lagi. Itu nggak teman? Kayak gitu loh, ya. Oke.
Selanjutnya, pengen sukses cepat, mudah, instan, asap, as soon as possible. Cemplungin semua duit ke saham, kripto, forex, MLM yang udah tahu dalam hati kecil ini sementara nggak bisa dijadiin pegangan hidup, tapi tetap aja dipantengin. Banyak nggak yang begini? Banyak. Banyak nggak? Banyak. Banget. Lu kok nggak ada koin nih, kok ada koin apa? Koin doge, tau doge? Si apa tuh? Apalah si Bainu lah, whatever, betul? Waket. Kucing Arisan mana? Kucing Arisan. Waktu gua jam berapa udah lewat ya? Lanjut. Udah terserah lo sampai jam berapa lah San? Sampai Enggak, jangan, gua di meeting di kantor, nanti gua digantung di kantor. Tapi ini buat teman-teman lah ya, kita saudara lah ya. Teman-teman, ya. Gimana gua ngomong ya? Oke. Orang punya 5M, kalau dapat 12% return setahun dia dapat berapa? 600 juta, betul? Orang punya 600 juta, kalau mau returnnya 100%, 600 juta baru. Betul? Kalau dia mau return sama-sama 600 juta, berarti di sini dia harus ini 1000%. Harus punya 60 juta. Gua kasih tau ya, kenapa orang main saham, main kripto dia nggak punya duit. Ini berdasarkan riset dan pengalaman diri sendiri. Ya, gua ngobrol sama nasabah gue yang super kaya, banyak mau ngobrol. Mereka main saham nggak? Main. Gue ketemu nasabah gue, kaya nggak? Kaya lah. Gue bilang kaya, kalau lu bilang nggak kaya terserah. Tapi patokan kayanya gue pernah lihat 1 biliar deposito dia, dolar 10 juta, 1 biliar. Berarti duitnya berapa? 1 biliar gitu. PGOM, 110M. 1 biliar dia nggak sengaja, orang bank baru pulang, gue datang di atas meja dia, gue lihat, waduh, pantes beli kopek tiaw sama gue, nggak ada rasa, betul nggak? Kurang bener, kampret si om ya. Itu kaya sekali. Main saham, main. Oh, beli saham apa? Lu jangan beli yang macam-macam. BCA only. Paling BRI lah, udahlah BRI lah. 4 bank lah. Udah itu aja. Oh, Sumarekon gimana? Alam Sultan, waduh, lu jangan main begitu-begitu, ngerti? Orang super kaya, dan ini 2-3 orang yang ngomong sama. Dia bilang, lu kalau cuan 12% setahun aja, udah kapsia ban-ban, amitofo, dia bilang. Ngerti? Orang kaya, betul? Orang menengah bilang apa? Cari saham gorengan yang bisa digoreng, betul? Lu pikir pempek, udah banyak pakai pempek, betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Karena dia fokus sama-sama mau dapat 600 juta setahun, nangkap? Tetapi dia hanya punya duit 600 juta juga, nangkap nggak sih? Kalau si om tadi dia udah punya goem, ngerti nggak lo? Jadi waktu saham ini turun, dia suntik lagi goem lagi, nggak jadi masalah, betul nggak? Turun lagi, dia beli lagi, betul nggak teman-teman? Lah lu cuma punya 600 juta. Makanya lu cari return 100% setahun. Ngerti gak penonton? Ngerti. Biar sama income sama si om, betul? Yang lebih hebat, anak muda punya cuma 60 juta di bank. Mau halal 600 juta, lu beli BCA sampai nenek moyang lu jungkir balik gak bakal bisa, dia bilang, betul gak? Betul gak sih? Makanya kita harus cacing-cacing, naga-naga bro. Betul nggak? Hidup cuma sekali, betul nggak? Betul nggak? Ini gua ngomong ke tim gua, lu nggak cacing-cacing naga-naga, lu tahu nggak? Yang naga aja takut, betul nggak? Ini nggak ada yang naga berani, betul nggak? Ini 150M, jangan main saham gorengan. Yang ini, lu kalau nggak gorengan nggak kaya, mampus, betul nggak teman-teman? Makanya lu selama yang punya duit, betul nggak? Ngerti nggak sih? Punya duit 60 juta, mau dapat 16 juta, belilah saham doge, kripto, betul nggak? Gitu-gitu, ngerti kan? Cacing-cacing naga-naga, bentar lu jadi cacing, betul? Mati lu bro, pasti lu mati. Cacing kremes. Serius, ini penting buat lu. Kenapa? Kalau lu main begini, lu mau sukses, lu cuma punya dua elemen yang lu harus perlu, dan lu nggak bisa bantah. Yang pertama adalah waktu. Sukses perlu waktu, betul? Betul.
Kalau waktu kita habis di dunia, matilah kita. Betul nggak? Yang kedua, lo tau nggak lo perlu apa? Nih, energi namanya. Kenapa saya tidak ada bisnis lain selain Prudential? Karena gue tahu prinsip ini. Sekali gue main kripto, main apa, bukan duit gue yang hilang. Duit 60 juta gak ada masalah buat gue. Bukannya sombong, betul nggak? Lu hilang, gue suntik lagi. Bisa gue 60 juta mah, betul? Tapi, energi gue yang habis. Waktu gue yang habis, betul nggak? Dia turun 5%, gue nggak bisa prospek. Betul nggak teman-teman? Cemilan. Betul nggak sih penonton? Betul nggak? Lu bayangin ya kalau Pak Acong nggak fokus ya, udah anjing hilang saham turun. Nah, lu coba. Betul nggak? Lu ajak ngomong dia, Pak Acong apa-apa? Lu jangan ganggu gua. Dia bilang. Hilang timnya, betul nggak teman-teman? Lagi nggak fokus, betul ya? Lo sepatu diinjak lagi. So ini Baru tuh diinjak. Gak jadi layang jalannya. serius. Kenapa? Karena orang Prudential dia akan diberkati, betul? Dia akan punya duit, betul nggak sih? Betul. Dia akan punya 60 juta, 60 juta dia akan punya, betul nggak? Dia akan punya 5 miliar pun dia akan punya, betul? Nah waktu dia akan punya 5 miliar, dia mulai kepinteran. Lo tahu kepinteran? Duit jangan dibiarkan tidur. Harus diputar, betul? Bro, kalau lu fokus, duit lu lebih banyak lagi bro, betul nggak? Gue kasih tau ya, nasabah gue itu cuma punya satu bisnis. Itu aja yang dia kerjain. Kayaknya bukan main teman-teman. Serius. Jadi jangan lah ya. Ngerti ya prinsip ini ya? Cacing-cacing naga-naga, pasti lu cacing lah. Oke? Ngelakuin hal yang sama, haruskan hasil yang berbeda. Ya. Sorry ya kalau menyinggung orang ya, sorry ya. Ajar. Emang harus begitu. Kalau nggak lu nonton Ronald Timothy begitu-gitu mulu, lu kayak orang gila. Takut gua lu gila, bener. Mati-mati yang si Kocong Ampun. Kripto. Nih ya, gua kasih tau lu ya, gua kasus ini ya, orang main saham, gua punya klien orang main saham, punya. Lu tau gak sih, orang main saham, itu kerjanya full time tuh kayak gimana, lu pernah lihat gak sih? Di rumahnya ada 9 layar nih, kayak gini nih. Kayak gini nih, 9 biji. Ngerti gak sih lu? Semuanya cat. Di sini berita, di sini berita, di sini berita. Dia duduk di situ sama teman-temannya. Ada 2-3 orang timnya. Full time trader, ngerti gak sih? Dia baca berita, dia pantau. Itu oke, karena kerjaan dia full time trader. Betul gak sih? Lalu modal lu HP, ngerti gak sih? Ini apa naik turun. Bentar aja telepon, gini telepon, betul? Betul gak sih? Balik lagi, anjing hilang telepon. Tapi hisap. Moli telepon gitu kan. Moli jadi viral. Heboh. Moli. Molly lagi naik daun, Molly. Cincin ya. Ya, ngerti ya penonton ya. Terus ngomong lagi, lumayan san, sehari sehun lumayan. Ngerti kok lumayan, ngerti penonton ngerti. Tapi kos lu tuh bukan itu doang. Lu dapat cetiau per hari dapat lumayan, ngerti, gua paham. Tapi balik lagi energi dan fokus lu hilang. Lu percaya gua lah. Lu gak akan kepikir mana nasabah lu yang belum lu prospek gede, mana nasabah agent lu yang belum lu minta referensi, lu ketemuin, itu bubar semua. Ngerti gak sih? Sebelum jam 9 lu udah lihat market, mana nih yang buka, mana yang turun, market gimana, Jokowi ada di demo nggak apa ya? Buset deh. Mabok lu, serius gua kasih tau lu, ya. Lu pikirin Prudential aja gak habis-habis kok. Apa lu pikir yang lain, betul gak? Lu pikir prospek, rekrut, 2 aja, udah bingung, betul gak? Ngomong nih leadernya, Der gimana rekrut, ngomong apa gua? Jam 9 main saham, main apa, lalu gimana mau sukses, susah. Teman-teman. Oke ya. Udah ya, cukup ya. Oh udah cukup nih, udah selamat tuh nanti. Oke. 4 hal terbaik yang lo dapat dari Prudential, my bro. Jadi berkat buat orang lain, jadi harapan. Keluarga punya waktu, traveling, penghargaan kalau lo suka ya. Menjadi orang yang lebih baik. 4 hal. Ini sepaket. Kalau mau sukses di Pro, 4 paket ini lo nggak boleh kurang. Oke?
Yang moto namanya Joshua. Nah, Pak Joshua ya. Betul ya? Ya. Cinovi, betul ya? Cinovi kan istrinya. Oke. Cinovi, final sprint speaker di tempat kita ya. Minta di sini. Ayo kok. Gua langsung ngomong sama lu, kalau ngomong ngaco gak dikasih. Oke. Nih, 4 hal yang lu dapat dari Pro. Kalau kamu tidak jadi orang yang lebih baik, kamu gak punya tim. Serius. Nasabah lu benci sama lu, ya. Jadi berkat dan harapan, teman-teman. Teman-teman, kalau cuma sekedar cari duit, tahun 2010 atau 2011 saya tuh udah jadi bandar bola. Serius. Gua ngomong lu terus story. Sekarang lagi heboh kan? Itu tahun 2010-2011 saya waktu AM di Prudential. Klien gua udah ngajak gua ke Kamboja. Serius. Modal lah, PTL dulu 500 juta. Ini beneran, teman-teman. Dia ngajak gua ke Kamboja, dia bilang, San ke Kamboja, ini masih belum banyak yang punya. Modalnya berapa? 600 juta. Waduh. Terus saya pikir, visi hidup gua apa? Ngerti gak sih? Terus gua lihat teman gua ada satu, main judi bola, gaji 3 juta, setor bandar tuh seminggu ya, itu bisa cetiau, kope, seminggu loh. Dia punya gaji cuma 3 juta. Kadang dia kalau nggak ada duit pinjem sama gua. Gue pikir ya, kalau orang ini gue jadi bandar, terus gue tawarin dia teman gua. Terus kalau dia kalah, berarti gue makan duit dia. Ngerti gak sih? Nangkep gak sih penonton? Nangkep. Hidupnya tuh susah, naik motor, kemana-mana harapin jadi bola bisa cuan. Gue bilang, ini ngerusak bangsa, bener gak sih? Jadi gue bilang, waduh kalah bro, lu aja. Gue bilang, kalau enggak gue udah kalah Timothy Ronaldo, lu tahu? Ngerti teman-teman? Mobil Ferrari mah gampang di bandar judi. Serius. Tapi itu bukan visi hidup lu, ngerti gak sih? Ya, harus ada visi teman-teman. Ya. Ini 4 hal. Jadi orang yang lebih baik. Ya. Kalau cuma sekedar duit ya susah lah, lu halalin segala cara. Semua sudah terbaik. Tinggal tergantung saya ya. Ini bahasa Mandarinnya ya Hao Ce Sen Jinping ya. Semua sudah siap, hanya kurang angin dari timur, dia bilang. Lu bayangin ya, Prudential nomor 1, agensi lu grow nomor 1 se-Indonesia teman-teman ya. Produk kita terbaik, sistem agensi paling teruji, lu mau tunggu apa lagi? Ngerti ya? Cuman tergantung elunya aja gitu. Oke. Ya, terakhir doa teman-teman. Ya, wajar teman-teman. Thank you.